Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang senantiasa tercurah dan terlimpahkan kepada kita semua. Di kesempatan tahun ini, di tahun 1443 Hijriah, berkenan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita semua bertemu dan mengisi Ramadan dengan berbagai macam ibadah. Bersyukur pula kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sudah berada di penghujung bulan suci Ramadan pada tahun ini, di mana banyak sekali karunia yang Allah berikan di penghujung bulan suci Ramadan, termasuk di dalamnya adalah turunnya malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita istiqomah di dalam ibadah dan senantiasa menerima segala amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Ikhwata iman rahimakumullah, bulan suci Ramadan yang menjadi bulan istimewa dan menjadi bulan yang penuh kebahagiaan bagi kita umat Islam, ada 3 ibadah khusus di bulan suci Ramadan yang ini menjadi ciri khas. Yang pertama adalah ibadah puasa yang wajib dan dilaksanakan selama 1 bulan penuh. Lalu yang kedua adalah ibadah qiyamul Ramadan, menghidupkan malam-malam bulan suci Ramadan dengan melaksanakan salat tarawih. Dan yang ketiga adalah qiyamul Lailatul Qadar, menghidupkan malam Lailatul Qadar. Ketiga ibadah ini berdasarkan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an maupun yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya, ternyata adalah ibadah yang memiliki keistimewaan, adalah ibadah yang memiliki nilai yang sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah puasa misalkan, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam salah satu hadis qudsi, kullu amali ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bi. Kata Allah Subhanahu wa taala bahwa amal anak cucu Adam, amal manusia atau ibadah yang dilakukan oleh manusia, maka ibadah tersebut akan kembali kepada mereka sendiri, tetapi tidak untuk puasa. Kata Allah Subhanahu wa taala, puasa itu adalah untukku dan aku yang akan memberikan ganjaran terhadapnya. Bahasa apa ini? Kenapa ibadah puasa lalu diidentikan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga langsung disampaikan bahwa Allah lah yang akan memberikan ganjaran kepada orang yang berpuasa?
Bahkan di dalam hadis qudsi itu pula disampaikan bahwa setiap amal anak Adam itu akan dilipat gandakan 10 bahkan sampai 700 kali lipat. Tetapi puasa tidak. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Ini menunjukkan bahwa puasa memiliki posisi tertentu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, qiyam Ramadan. Qiyam Ramadan dengan melaksanakan salat tarawih atau salat lail pada malam-malam bulan suci Ramadan yang biasanya juga kita berupaya istiqomah melaksanakan qiyam Ramadan ini dari awal sampai akhir sebagai sebuah bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kata Allah Subhanahu wa taala, asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Salat ini akan mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan ibadah ini seseorang akan menjadi istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Manakala ibadah qiyam Ramadan ini senantiasa kita laksanakan di malam-malam bulan suci Ramadan, atau juga salat lail atau salat tahajud pada bulan-bulan yang lain. Dan yang ketiga, ikhwata iman rahimakumullah, adalah qiyamul Lailatul Qadar. Menghidupkan malam Lailatul Qadar, mengisi malam Lailatul Qadar dengan ibadah. Qiyamul Lailatul Qadar juga tidak kalah istimewanya. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Kita yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk qiyamul Lailatul Qadar, menghidupkan malam tersebut yang hanya ada satu malam di dalam satu bulan suci Ramadan, khairum min alfi syahrin. Nilainya lebih baik daripada 1000 bulan, nilainya lebih baik daripada lebih dari 83 tahun. Bahkan juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Qadar bahwa pada malam tersebut tanazzalul malaikatu warruh. Pada malam hari itu malaikat dan ar-ruh, malaikat Jibril turun ke bumi dan senantiasa memberikan salam sampai datangnya waktu fajar. Maka ketiga ibadah ini adalah ibadah yang istimewa, adalah ibadah yang luar biasa. Dan ini jugalah yang menjadikan kenapa bulan suci Ramadan begitu spesial bagi umat Islam. Karena memang ibadah-ibadah khusus ini adalah ibadah yang istimewa. Tetapi apa yang disebutkan tadi tentang puasa adalah persembahan langsung untuk Allah. Lalu qiyamul Ramadan kita akan diangkat derajatnya oleh Allah. Lalu qiyamul Lailatul Qadar nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Ini adalah keistimewaan dari ibadah-ibadah tersebut. Tetapi apa sesungguhnya yang kita cari pada bulan suci Ramadan ini? Apa yang ingin kita dapatkan dengan puasa qiyamul Ramadan, qiyamul Lailatul Qadar? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya menyampaikan bahwa man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Puasa yang kita laksanakan 1 bulan penuh, qiyam Ramadan yang kita berupaya istiqomah melaksanakannya selama malam-malam bulan suci Ramadan, malam Lailatul Qadar yang kita berupaya maksimal untuk mendapatkan dan menghidupkannya. Apa janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang dijanjikan sama dan satu yang dijanjikan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, yaitu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah sesungguhnya yang kita cari. Inilah sesungguhnya yang kita kejar. Inilah sesungguhnya door prize atau hadiah yang sangat besar yang ingin kita dapatkan dari bulan suci Ramadan dengan melaksanakan ibadah puasa, qiyam Ramadan maupun qiyamul Lailatul Qadar. Yang menjadi sebuah pertanyaan, kenapa ampunan yang kita ingin dapatkan, kenapa ampunan yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kenapa ampunan menjadi grand prize, menjadi hadiah utama bagi kita dengan bulan suci Ramadan? Yang pertama,
Karena kita ikhwata iman rahimakumullah adalah manusia, al-insan makanul khata'i wan nisyan. Kita adalah manusia bukan hanya terkadang, tetapi memang tempatnya. Kita manusia memang tempatnya salah dan lupa. Kita adalah manusia makhluk yang pada diri kita sangat-sangat terbuka dan memungkinkan lalu melakukan perbuatan dosa. Kita berinteraksi, berkata-kata dengan saudara kita, dengan orang lain, tanpa kita sadari ternyata perkataan kita menyinggung orang lain. Kita berkata-kata, menyampaikan kepada seseorang, oh ternyata kata-kata kita mengandung ghibah, ternyata kata kita mengandung fitnah tanpa kita sadari, dan itu semuanya adalah dosa demi dosa. Terkadang kita hanya melangkah saja, hanya melambaikan tangan, melangkahkan kaki, menggerakkan kepala tanpa kita sadari ternyata ada perbuatan-perbuatan tersebut mendatangkan dosa. Begitu juga dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dari uang yang kita terima, ternyata dari transaksi yang kita lakukan, ternyata ibadah salat yang kita nanti ternyata banyak sekali sesuatu yang tanpa kita sadari itu adalah perbuatan dosa. Dan karena kita adalah tempatnya terjadinya perbuatan dosa, kita sangat-sangat berharap agar Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada kita semua. Lalu yang kedua, kenapa kita harus mendapatkan ampunan tersebut? Kalau kita menelaah jauh sebelum kita lahir ke dunia ini, manusia pertama Nabi Adam alaihissalam, yang kata Allah Subhanahu wa taala setelah diciptakan, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah. Wahai Adam, tinggallah kamu di dalam surga beserta istrimu, makan apa yang kamu inginkan, tapi jangan kamu dekati satu pohon ini. Apa yang terjadi ikhwata iman rahimakumullah? Iblis, syaitan berhasil menjerumuskan Nabi Adam alaihissalam melakukan perbuatan dosa. Dan apa yang terjadi? Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan dari surga dan diturunkan ke bumi. Ibnu Katsir di dalam Qisas Al-Anbiya mengutip dan menyampaikan bahwa Nabi Adam menangis. Nabi Adam beristighfar selama di bumi kurang lebih 70 tahun baru mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan apa yang terjadi pada Nabi Adam alaihissalam ini merupakan sebuah gambaran pula bagi kita semua bahwa betapa kita harus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan darinya. Kita harus mengemis kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan ampunan darinya. Dan salah satu momentum yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita semua untuk mendapatkan pengampunan tersebut adalah dengan bulan suci Ramadan ini, dengan melaksanakan ibadah puasa, dengan melaksanakan qiyamul Ramadan, dan juga mendapatkan qiyamul Lailatul Qadar. Maka mudah-mudahan kita termasuk di antara orang-orang yang beruntung yang mendapatkan bulan Ramadan pada tahun ini, lalu di akhir Ramadan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah bersabda, celakalah seseorang yang mendapatkan Ramadan lalu dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di hadis yang lain disebutkan ini adalah doa malaikat Jibril. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diceritakan oleh Abu Hurairah naik ke atas mimbar, lalu Rasul mengaminkan 3 kali, amin amin amin. Abu Hurairah bertanya, apa yang engkau aminkan ya Rasul? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baru saja malaikat Jibril berdoa dan aku aminkan. Salah satu yang diaminkan adalah celakalah orang yang mendapatkan bulan suci Ramadan dan dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwata iman rahimakumullah,
marilah kita tingkatkan ibadah kita di bulan suci Ramadan ini, khususnya di penghujung akhir bulan suci Ramadan di tahun ini, dan kita berupaya secara maksimal kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa mendapatkan ampunan darinya, dan di akhir Ramadan kita telah menjadi orang-orang yang telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwatul iman rahimakumullah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.